Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denny Hidayat. Di sini saya akan berbagi sedikit materi tentang etika bisnis. Ya, baiklah kita akan lihat. Nah, yang pertama di sini akan menjelaskan tentang etika bisnis. Nah, apa sih etika bisnis itu? Yang pertama, etika yaitu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti adat istiadat. Sedangkan menurut istilah etika adalah perilaku yang berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik dalam diri seseorang maupun masyarakat. Nah, jadi etika itu adalah kebiasaan hidup yang sudah lama dianut oleh seseorang atau masyarakat yang menjadi kebiasaan. Nah, sedangkan bisnis adalah kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mendapatkan laba. Nah, kata bisnis ini sudah barang tentu ya, sudah tidak asing lagi. Sedangkan jika digabungkan, etika bisnis adalah cara-cara melakukan kegiatan bisnis yang baik dengan mencakup aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan masyarakat. Nah, kenapa pentingnya etika bisnis ini dalam menjalankan bisnis, yaitu untuk menjalankan bisnis dengan baik. Selanjutnya di sini ada teori-teori etika. Yang pertama ada teori deontologi, teleologi, hak, dan keutamaan. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu ya. Yang pertama yaitu teori deontologi. Teori deontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata deon yang memiliki arti kewajiban. Nah, di mana suatu tindakan dikatakan baik atau bermoral karena tindakan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan kewajiban, bukan hanya pada tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Yang kedua, ada teori teleologi, yaitu teori yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dengan tindakan itu, atau suatu tindakan akan bernilai baik atau bermoral jika akibat dari tindakan itu baik dan berguna. Jadi ketika akibat dari suatu tindakan itu baik, maka akan dibilang baik, tindakan tersebut bermoral baik. Nah, gitu ya. Nah, dari teori tersebut akan ada permasalahan dalam etika teleologi, yaitu dapat menimbulkan teori egoisme etis dan teori utilitarianisme. Nah, apa sih itu? Yang pertama, teori egoisme. Di sini teori egoisme etis yaitu tindakan dari setiap orang pada dasarnya adalah untuk mengejar kepentingan pribadi dan memajukan dirinya sendiri. Dari kata egois. Nah, egoisme itu sifat yang pada dasarnya untuk mengejar kepentingannya pribadi sendiri, dia bertujuan untuk memajukan dirinya sendiri ketimbang untuk kepentingan umum bersama gitu loh. Yang selanjutnya ada teori utilitarianisme, yaitu berasal dari kata utilis yang memiliki arti manfaat. Nah, maksud dari teori ini yaitu perbuatan baik tetapi tidak menghasilkan apa-apa, maka tidak disebut baik. Nah, yang ketiga di sini ada teori hak, yaitu teori hak didasarkan atas dasar martabat manusia yang sama dan sederajat. Suatu aspek dari teori deontologi karena hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Ya, sudah barang tentu ya, ada hak, ada kewajiban. Nah, dalam bisnis banyak diterapkan pada karyawan, ada hak dan kewajiban karyawan dalam bekerja. Ya, contohnya karyawan wanita berhak digaji sama dengan karyawan pria. Kemudian tidak membedakan perilaku dari karyawan yang berasal dari ras yang berbeda, agama yang berbeda, itu
itu semua memiliki hak dan yang sama. Selanjutnya ada teori keutamaan. Keutamaan ini didefinisikan sebagai disposisi watak yang diperoleh seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku baik secara moral. Nah, di sini selanjutnya ada pembahasan tentang tanggung jawab sosial perusahaan dalam bisnis. Tanggung jawab sosial merujuk pada usaha perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak berkepentingan, organisasi, dan lingkungan sekitar. Hal ini dilakukan sebagai bentuk etika dan moralitas yang baik dari perusahaan. Nah, contohnya yaitu perusahaan harus menjaga lingkungan sekitar harus tetap seimbang dan tidak tercemar dari akibat kegiatan produksinya. Salah satunya seperti itu. Nah, bicara tentang tanggung jawab sosial perusahaan, di sini meliputi beberapa bidang. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Yaitu salah satu contoh tantangan terbesar dalam bisnis kontemporer adalah bagaimana perusahaan dapat mengendalikan polusi serta menjaga keseimbangan alam agar tidak tercemari akibat aktivitas perusahaan. Nah, ini contoh yang barusan tadi saya sebutkan ya. Agar perusahaan tetap bisa menjaga keseimbangan alam dan lingkungan sekitar agar tidak tercemar akibat dari aktivitas perusahaannya. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan. Bagaimana perusahaan dapat menyediakan produk-produk dengan kualitas terbaik, memenuhi komitmen, dan menghormati adanya jaminan produk. Ya, sudah barang tentu ya, suatu produsen, perusahaan ini harus menyediakan produk-produk yang berkualitas untuk para konsumennya. Itu juga bagian dari tanggung jawab sosial. Yang ketiga, tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan. Perusahaan dikatakan bertanggung jawab secara hukum dan sosialnya apabila karyawannya diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang faktor-faktor suku, jenis kelamin, agama, dan faktor lain yang tidak relevan. Nah, di sini sudah barang tentu ya, perusahaan harus bersikap adil secara hukum dan sosialnya terhadap karyawan-karyawannya, tidak membeda-bedakannya, tidak ada intimidasi, walaupun karyawan berasal dari suku ras yang berbeda-beda. Semua di mata hukum harus sama dan sosialnya tanggung jawab perusahaan pun harus sama. Yang keempat, ada tanggung jawab perusahaan terhadap investor, yaitu bagaimana perusahaan mengikuti prosedur akuntansi yang tepat dan memberikan informasi yang tepat kepada pemegang saham dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Nah, setelah tadi membahas tanggung jawab sosial di berbagai bidang perusahaan, di sini ada penjelasan tentang langkah-langkah untuk mendorong rasa tanggung jawab sosial dalam perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan tanggung jawab sosial harus dimulai dari puncak manajemen dan termasuk dalam perencanaan strategis. Nah, maksud dari perencanaan strategis ini yaitu perencanaan dengan jangka waktu yang panjang. Jadi harus direncanakan bukan untuk sesaat, untuk 1 tahun, 2 tahun, tidak, tapi untuk dalam waktu jangka yang panjang. Kemudian yang kedua, para manajer puncak harus mengembangkan rencana yang merinci tingkat dukungan manajemen. Yang ketiga, perusahaan harus sesekali melakukan audit sosial analisis keberhasilannya dalam menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk tanggung jawab sosial. Nah, perusahaan perlu nih melakukan audit sosial ke lingkungan sekitarnya tentang tanggung jawab sosialnya ya. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kekurangannya, mohon komentarnya, mohon bimbingannya atas segala kekurangannya.
Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.